anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah. Kita percaya pagi hari ini Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik buat setiap kita. Kasih-Nya, kehadirannya sendiri yang akan melawat setiap kita. Tapi bukan hanya Tuhan, tapi kita sendiri, kita percaya kita juga mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan menikmati hidup kita, menikmati kasih kita, menikmati cinta kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan pagi hari ini kami akan menikmati Engkau, kami menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kami juga rindu Engkau juga menikmati kami Tuhan. Engkau juga menikmati hidup kami, menikmati kasih kami, cinta kami, hati kami yang sepenuhnya kami ini serahkan kepada Tuhan. Yang sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini ya Tuhan kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau bicara buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Mata hati kami, mata rohani kami memandang Engkau saja ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam
tidak bisa mengerti. Tapi hati kami percaya akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari dari mulut kita keluar pujian pengagungan kepada Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh dalam, sungguh besar. Hanya Engkau saja, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Berkorban buat kami, mati di kayu salib, memberikan hidup-Mu, merelakan hidup-Mu ganti dosaku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Rabaya shekara labaya ralabo, ya rabaya kira baralabaya shekara lamo, ya rabaya shekara labaya ralabaya shakaya ralabaya shekara labara labara bara, kira labaya shekara labaya shakaya ralabaya shekaya ralabara bara bara, kira labaya shekana ya ralabaya ralabara labaya shakaya ralabara labara labara bara. Kira la bara la baya shekara la baya shakaya rala ya shekaya rala ya shana ya rara. Kira la bara la baya shana ya rala bara 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 bara. Kira la bara la baya shekara la bara la bara la bara bara bara. Kira la bara la bara la bara la bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Katakan, aku takkan ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Mari akui Dia sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari bagi berdiri bersama-sama umat Tuhan. Mari yang bersuka katakan, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari yang mengasihi Tuhan, mari katakan, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus bersorak-sorak karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bergembira karena Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Mari yang bersuka cita, kita mau menari bersama-sama. Mari semua ya, kita mau katakan, begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selama
begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na, 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 Yesus Tuhanku. Saudara buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita sudah menikmati kasih Tuhan, waktunya juga kita membagikan kasih Tuhan. Bagi orang yang di luar sana, kita akan terima kuasa Tuhan. Kita akan pergi untuk memberitakan kasih Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
terima kuasa Tuhan. Kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari terima kuasa Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sekali lagi terima kuasa Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami kembali ada di rumah-Mu, dalam hadirat-Mu. Kiranya kebenaran-Mu kemudian mengajar kami, menuntun kami supaya di hari-hari kami menjalani kehidupan kami di atas muka bumi ini, kami tidak bergeser dari tujuan Tuhan. Kami tidak bergeser daripada kehendak Allah yang harus kami kerjakan. Supaya waktu kelak nanti Engkau datang yang kedua kalinya, Kau dapati setiap kami adalah orang-orang yang berkenan, hamba-hamba yang baik dan yang setia. Sekarang Tuhan, kami mau terima firman-Mu bicara kepada kami di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin Bapak Ibu nanti menyaksikan sebuah tayangan lebih dahulu. Dipersilakan. Woi, hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Itu berarti? Hari Kamis enggak? Aku mau kerja di rumah. Enggak, hari ini hari sampah. Buang sampah? Iya. Yang bisa dibakar ya? Iya. Belum. Harus cepatan. Ini bukan datang. Kumpul-kumpul. Ayo. Udah. Udah nih, bentar lagi. Oh, yo. Semua sama? Ya kan bisa Kamu dibakar. masuk ini? Kan bisa dibakar. Enggak loh. Ya kalau di Indonesia bisa dibakar. Ini juga.
Ini kan bisa dibakar, Cok. Kalau ini emang sih nggak bisa dibakar sih. Ini kan cuma satu, nggak apa-apa lah. Enggak loh, kalau orang-orang dia, sama orang ini buang sampah kayak gitu, malu dong. Mereka pikir orang itu nggak bagus gitu. Jadi harus pilih-pilih. Dan ini belum mencuci kan? Ya, tapi kan ntar dibakar juga kan? Enggak, harus cuci. Kamu harus ikut aturan. Ya kalau di Kamu Indonesia. tinggal di Jepang kan? Ini harus lepas dulu ini. Ini bisa dibakar, ini nggak bisa. Pet botol. Oh, Pet botolnya hari Sabtu. hari Sabtu. Iya. Kalau hari Kamis Ini yang juga. itu hari Sabtu juga. Iya hari Sabtu juga. Ya udah ini aja deh. Ini juga masih ada. Ini kamu minum kan? Iya. Dan masukin kan? Ya sisa Belum dikit cuci doang. kan? Ya sisa ya dikit doang nggak apa-apa tuh. Bersihin deh kalau gitu. Enggak. Cuci. Aduh, ribet banget ya. Bukan ribut. Yaudah dipisahin. Iya harus cepat. Cuci dulu. Ini hari apa ini? Caranya. Ini hari apa? Ini hari Kamis. Ini hari Kamis dong kalau gitu sekalian. Nanti enggak, harus cuci dulu. Cuci Dan dulu. harus pisah-pisah. Oh gitu. Kalau di Indonesia semua dikabung udah buang gitu. Nah Indonesia mah belum atur-atur. Oh gitu. Iya. Di sini harus rapi-rapi loh. Ya udah. Kalau aku nggak lihat kamu, Nah. ya selalu kayak gini ya. Awas loh. Ya cuman satu botol doang. Rumah tetangga pasti marah. Tadi aku kirain cuma satu doang nggak apa-apa gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak biasa tuh dipisah-pisah gitu sampahnya. Kalau ke Jepang pasti susah loh. Aku awalnya juga kayak gitu. Jadi harus beradaptasi dulu gitu. Apa hari ini sampah apa, besok sampah apa, susah itu sebenarnya. Karena kita nggak biasa kalau di Indonesia kan semua gabung, pong, buang aja gitu. Oke, saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu. Mungkin lampunya bisa dinyalain. Oke, lewat kisah ini kita belajar begini Bapak Ibu. Ini orang Indonesia menikah sama orang Jepang. Jadi dia pindah tinggal di Jepang. Ya. Nah, karena dia tinggal di Jepang, mau tidak mau dia harus ikuti cara hidup orang Jepang. Betul? Ya, nggak bisa pakai cara hidup orang Indonesia. Nggak bisa pakai budaya hidup orang Indonesia. Tahu yang kita bisa tangkap tadi? Budaya hidup orang Indonesia gimana? Sebuang sampah sesuka hati, ya kan? Tapi di sekolah kita belajar buang sampah pada tempatnya. Tapi sekarang prakteknya buang sampah di tempat. Nah, kita lihat ya di budaya Jepang itu hari Kamis, ya mereka akan buang semua sampah yang tidak bisa dibakar, yang bisa dibakar. Nanti yang tidak bisa dibakar itu di hari Sabtu. Bahkan kalau Bapak Ibu biasa terima berkat nasi gitu yang ada tempat plastik gitu. Kalau di Jepang itu harus dicuci dulu baru dimasukkan di sampah. Ribet kan dia bilang. Betul enggak Bapak Ibu? Ribet enggak kalau kita pindah ke Jepang? Mau enggak mau dia bilang begini, kamu tinggal di Jepang, kamu harus ikuti aturan yang ada di Jepang. Nggak bisa pakai aturan Indonesia lalu kita hidup di Jepang. Itu kacau. Ya, nah, saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu. Begitu kita pindah ke satu tempat, kita harus mengikuti budaya, cara hidup orang-orang yang ada di tempat itu. Ya, nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah topik firman Tuhan, Kingdom Lifestyle, cara hidup kerajaan Allah atau Kingdom Culture, budaya kerajaan Allah. Kenapa ini penting saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab bilang begini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, dia telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Oke? Jadi kita udah pindah ya.
Kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan. Kita telah pindah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. 1 Petrus ayat 2 dan ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita ini sudah pindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari budak menjadi anak-anak Allah. Betul? Kita udah pindah kan? Betul enggak? Kita berpindah dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan terang, kerajaan Allah. Maka karena kita sudah pindah, maka selayaknya lah cara hidup kita juga berbeda. Kalau kita belajar Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika orang-orang percaya, ya, waktu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, mereka percaya Yesus, kasih hidup buat Yesus, dibaptis. Nah, hal yang pertama yang berubah dalam hidup mereka, Alkitab mencatat begini, cara hidup mereka berubah. Mereka tidak hidup lagi dengan cara hidup yang lama. Mereka mulai dengan cara hidup kerajaan. Itu sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 47 bilang begini, mereka disukai semua orang. Kenapa? Cara hidup mereka berubah. Cara hidup mereka berbeda. Memang Alkitab bilang begini, kita ini memang berbeda dengan dunia. Setuju? Bapak Ibu, bahkan Paulus bilang begini, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Dengan nilai-nilai dunia. Dengan cara hidup dunia. Kita sudah pindah. Kita tidak lagi ada di dalam kerajaan kegelapan. Kita ada di dalam kerajaan terang. Kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini punya budaya. Kerajaan Allah ini punya cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Dunia mencari kemuliaan bagi dirinya. Kita mencari kemuliaan bagi raja di atas segala raja. Dunia lebih senang menerima. Cara hidup kerajaan lebih suka memberi. Berbeda Bapak Ibu. Dunia lebih senang dilayani. Kita lebih senang melayani. Nah, mari kita akan cek Bapak Ibu bersama-sama. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah pindah ke dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kita sudah pindah, itu sebabnya Alkitab bilang kita menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di dalam kitab Efesus juga katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab bilang warga negara kewargaan kita adalah warga negara kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya, kita warga negara kerajaan surga. Kita anak-anak Allah. Kita anggota-anggota keluarga Allah. Itu sebabnya dalam satu keluarga itu ada budaya yang sedang dibangun dalam tiap-tiap keluarga. Ya, itu sebabnya kalau kita pindah ke pulau yang lain, ada budaya, ada cara hidup yang berbeda. Saudara pindah ke Bali, pada hari Nyepi jangan sembarangan hidupkan lampu, nggak boleh. Ya, nah kita nggak bisa seenaknya di sana. Waktu kita pindah ke Bali, hari raya Nyepi, kita harus ikuti aturan dan budaya di sana. Kalau enggak, saudara bisa kena denda. Nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pindah misalkan ke Papua, saudara nabrak babi, itu lebih mahal biayanya. Ya, yang Bapak Ibu harus keluarkan jangan-jangan satu mobil harus hilang untuk ganti rugi. Apalagi kalau itu babi betina, dihitung sampai keturunan-keturunannya dihitung loh. Ya, nanti ini babi ini kalau punya anak 3 berarti kamu bayarnya 4. Nah, kalau dia bilang anaknya nanti 5, saudara harus bayar sampai 5.
Saudara bisa bilang, oh nggak bisa. Mereka akan bilang begini, di sini aturannya begitu. Kita kalah, betul? Nah, Bapak Ibu, kita udah tinggalkan cara hidup yang lama, betul? Alkitab berkata kita ini di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu. Cara hidup kita harus berubah. Paulus menuliskan, ya, di dalam surat-suratnya dia selalu ingatkan gini, kita ini sudah meninggalkan manusia lama dengan cara hidup yang lama, yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Kita udah pindah. Jadi saya mau tegaskan hari ini, penting buat Bapak Ibu memahami bahwa saudara dan saya sudah pindah ke warga negaraan. Ya, kita adalah warga negara kerajaan surga. Oleh sebab itu respon hidup kita ini penting Bapak Ibu. Karena kita sudah pindah, kita harus hidup dengan cara hidup kerajaan. Kita harus hidup dengan budaya kerajaan. Jangan hidup dengan budaya yang lama. Jangan hidup dengan cara hidup manusia lama kita. Jangan hidup dengan kebiasaan dosa. Ya, jangan hidup fokus pada diri sendiri. Itu cara hidup yang lama. Cara hidup yang baru adalah Yesus bilang begini, Paulus juga ajarkan begini. Mari kita cari cara untuk apa? Untuk menolong sesama kita demi kebaikannya, demi untuk membangunnya, demi kemajuannya. Saudara lihat, kita ada di sebuah budaya kerajaan yang memang berbeda dengan dunia ini. Cara hidup kita harus berbeda. Kalau kita serupa dengan dunia ini, jangan-jangan Bapak Ibu, kita belum pindah. Kita masih di kerajaan yang lama. Kita masih ada di bawah kepemimpinan yang lama. Kenapa? Karena cara hidupnya, budayanya beda, ya. Orang-orang di luar negeri sangat gampang melihat, ya, orang Indonesia, ya. Dari mana? Orang Indonesia susah ngantri. Yang kedua, suka buang sampah sembarangan. Tadi kita lihat ya, istrinya bilang kan, oh kalau enggak ada saya kamu pasti biasanya kayak begini ya. Orang Indonesia kan gampang kan, oh lo satu aja nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa kan, satu aja nggak apa-apa. Ya kan, terus dikumpulin semua, buang dia. Coba dia sedang memperagakan, dia sedang beritahukan gini, ini budaya Indonesia. Tapi istrinya bilang gini, kamu di Jepang, kamu udah pindah. Ikuti aturan di sini. Hari Kamis buang sampah yang bisa dibakar. Nanti hari Sabtu, nah yang tidak bisa dibakar. Ribet. Tapi perlu adaptasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar bersama-sama, hari ini kita akan coba lihat ya bagaimana budaya atau cara hidup warga kerajaan Allah. Paling tidak ada 3 hal yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi cara hidup, budaya dari warga negara kerajaan. Nah, karena ini warga negara kerajaan, aturan hidup, pola hidup warga kerajaan. Dan itu juga bukan hanya dilakukan oleh warga kerajaan. Rajanya juga melakukan cara hidup yang sama. Kalau di Jepang, di Tokyo kemarin, yang di video ini, mereka hari Kamis buang sampah yang ini, hari Sabtu buang sampah yang ini, ya. Itu bukan berarti ya pemimpinnya tidak lakukan, mereka semua melakukan. Kenapa? Karena itu aturan yang turun dari pemimpin, ya kan? Yang buat aturan kan pemimpin, ya. Nah, makanya warganya ngikuti aturan yang sudah ditetapkan. Artinya pemimpin juga melakukan. Nah, Bapak Ibu, paling tidak 3 ini yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, itu budaya kasih. Yang kedua, budaya fellowship, budaya persekutuan. Yang ketiga, budaya kesaksian. 3 hal ini minimal harus ada dalam cara hidup orang-orang percaya. Dan saya mau beritahu, Allah kita
Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengerjakan hal yang sama. Karena itu cara hidup. Karena itu aturan. Karena itu nilai-nilai dan prinsip yang dihidupi oleh semua kerajaan terang. Kerajaan Allah. Nah, mari kita lihat yang pertama. Budaya atau pola hidup, cara hidup kerajaan yang pertama adalah hidup dalam kasih. Saling mengasihi. Beberapa minggu ini saya sudah banyak bicara tentang mengasihi, ya, mengasihi. Manifestasi dari kasih adalah memberi dan melayani. Bahkan raja kita, Allah disebut gini, Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus berkata, aku perintahkan kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang saling mengasihi. Allah adalah kasih. Nah, kasih butuh objek. Ya, itu sebabnya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi pribadi Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat. Bapak Ibu coba lihat ini. Saya tidak akan berpanjang lebar karena saya sudah banyak sekali bicara tentang bagaimana saling mengasihi. Tapi saya mau ingatkan, ini salah satu ciri yang paling kuat yang menandakan bahwa kita ada di dalam kerajaan terang. Kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Inilah hal yang harus kamu lakukan. Inilah ketetapanku. Inilah prinsip kerajaanku. Nilai kerajaanku. Budaya kerajaanku, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya mau tanya, Yesus bilang gini, ya, ini perintah, ini aturan, ya, ini kehendakku, ini prinsip kerajaan, ini nilai kerajaan yang harus kamu lakukan. Apa itu? Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus lakukan enggak? Halo? Dia lakukan. Dia mengasihi orang berdosa? Yes. Mengasihi pemungut cukai yang dijauhi orang banyak? Ya. Mengasihi perempuan berzina yang mau dilempari batu? Dia mengasihi? Iya. Yesus mengasihi semua orang. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara? Iya. Dia mengasihi tetanggamu? Iya. Dia mengasihi orang yang menjengkelkanmu? Iya. Dia mengasihi semua orang. Itu sebabnya Yesus bilang gini, hal yang pertama yang harus menjadi ciri bahwa kamu adalah warga negara kerajaan surga, kamu harus saling mengasihi. Karena aku juga telah mengasihi kamu. Bahkan mengasihi musuh-musuhmu. Bapak Ibu, coba cek dalam hidup kita. Apakah ini jadi bagian dalam hidup kita? Enggak. Jangan-jangan kita ini seperti orang dunia. Kita mengasihi orang yang mengasihi sama kita. Kita baik sama orang-orang yang baik sama kita. Tapi Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu. Betul? Beda kan? Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Sama seperti Bapa memberikan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Coba lihat kasih Tuhan itu untuk semua. Yang pertama, saling mengasihi. Lihat coba beberapa ayat. Ini yang menandakan bahwa kita udah pindah kan hari Minggu yang lalu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ia belum pindah. Jadi ciri, tanda saudara sudah pindah. Itu saudara hidup dalam kasih. Tidak ada kompromi. Kasih itu harus menjadi ciri yang paling kuat dalam kehidupan kita. Paulus bilang gini, akan tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Apa gunanya aku bisa berbahasa semua bahasa manusia? Tidak ada gunanya aku juga bisa berbahasa malaikat.
kalau aku tidak punya kasih? Apa gunanya aku mengorbankan diriku untuk semua orang, tapi kalau aku tidak punya kasih, semua itu tidak ada gunanya. Saudara lihat, kasih menjadi ciri yang paling kuat, identitas yang paling kuat yang menandai bahwa saudara memang benar warga kerajaan surga. Ya, itu sebabnya nggak ada tempat untuk iri hati, nggak ada tempat untuk dengki, nggak ada tempat untuk kepahitan, nggak ada tempat untuk dendam, nggak ada tempat di hati kita. Di hati kita penuh dengan kasih. Amin. Oke, coba lihat lagi satu ayat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, ya, itu budaya kerajaan. Tuhan sendiri mengasihi. Kalau budaya, aturan di Indonesia, naik mobil, naik sepeda motor harus di jalan sebelah kiri kan? Emang Pak Presiden kalau jalan di sebelah kanan? Enggak, tetap bawa mobil jalannya di jalan raya sebelah kiri. Tapi begitu Bapak Ibu pindah ke Amerika, jangan coba-coba jalan di sebelah kiri. Itu pelanggaran, harus di sebelah kanan. Beda kan? Enggak bisa, aku biasanya di Indonesia sebelah kiri, aku mau di sebelah kiri, udah masuk penjara. Gitu aja. Itu pelanggaran. Enyalah engkau dari hadapanku, kan gitu. Nanti hakimnya bilang, udah kamu di penjara aja. Nanti di kerajaan surga, enya kamu ke tempat api yang kekal. Kenapa? Karena kamu tidak hidup di aturan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan amarah. Ya, belajar hidup di dalam kasih. Saya tunjukkan banyak ayat buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya pakai anak-anak kecil? Karena anak-anak kecil lebih gampang praktek saling mengasihi, betul? Ya, kita kan kalau orang tidak suka sama kita kan kita jaga jarak, kita tidak mau ketemu, kita tidak mau kumpul-kumpul, gitu kan? Nah, anak-anak gampang gitu mempraktekkan saling mengasihi. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, dari awal. Berita, perintah, nilai, prinsip yang didengungkan dalam kerajaan Allah adalah saling mengasihi. Kita harus, tidak boleh tidak. Oke, coba lihat satu ayat lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu ditandai dengan gini, kita hidup dalam kasih atau enggak. Ini yang pertama, coba tolong dicek. Ya, apakah saya hidup di dalam kasih? Manifestasi kasih dalam 2 tindakan apa? Memberi dan melayani. Coba Bapak Ibu di rumah suka melayani enggak? Ya, atau inginnya dilayani? Ya, sama komunitas bagaimana? Ya, ada enggak hidup yang mementingkan diri sendiri? Ya, atau kita adalah pribadi-pribadi yang didapati gini, pribadi yang rela berkorban, suka melayani, suka memberi dan melakukan banyak hal untuk kepentingan dan kemajuan orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya tahu bahwa melayani itu pasti sangat repot. Nah, mari kita lihat budaya yang kedua. Apa itu? Fellowship. Fellowship atau persekutuan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah pribadi yang suka bersekutu. Ya, Saudara lihat selalu muncul dalam persekutuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Paulus suka tulis itu di dalam surat-suratnya, di akhir suratnya, ya, damai sejahtera Allah itu melimpahi kamu semua di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi yang suka bersekutu, fellowship. Apa sih arti fellowship? Fellowship itu pengertiannya begini, saling memasukkan karakter Kristus. Ya, jadi kalau kita bersekutu, waktu kita dekom, waktu kita ada dalam komunitas, kita ini membangun kehidupan saling gitu. Apa yang ada pada saya kemudian dibagikan di dalam pribadi masing-masing rekan-rekan kita yang ada dalam komunitas. Kalau saya orang yang tidak sabar, lalu saya temukan gini, Pak Kurniawan ini orangnya sabar gitu. Kemudian apa
apa yang ada pada dia kemudian dibagikan kepada saya lewat kisah hidupnya, lewat kesaksiannya. Saya belajar begini, seharusnya saya seperti ini, seharusnya saya bisa belajar menjadi sabar. Kemudian apa yang ada padanya telah kemudian memberkati hidup saya belajar dari kehidupannya. Bukankah kitab Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya? Betul? Manusia menajamkan sesamanya. Manusia kemudian dipakai Tuhan untuk membuat kita lebih tajam, lebih peka, lebih baik, terbentuk karakter seperti Yesus. Makanya orang yang tidak mau seperti Yesus menghindari persekutuan. Kenapa? Karena persekutuan tempat mengasah kita. Persekutuan tempat membentuk kita, Bapak Ibu. Kenapa? Sederhana, karena orang-orang yang ada di sana itu tidak sempurna semua. Itu sebabnya kita belajar bagaimana merespon kekecewaan. Oh, ternyata dia gitu kan. Di situ kita belajar mengasihi. Di situ kita belajar mengampuni. Di situ kita belajar melayani, menolong. Karena ada yang kurang, karena ada yang butuh pertolongan di persekutuan. Tuhan bukan suruh kita saja. Dia sendiri pribadi yang suka bersekutu. Karena apa? Karena itu budaya kerajaan. Baca dari Kejadian nanti sampai kitab Wahyu. Tuhan itu datang cari manusia. Di Taman Eden ngobrol, bicara. Tuhan jalan bareng sama Henokh. Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Saudara lihat nanti di kekekalan Alkitab berkata di langit dan bumi yang baru Yerusalem baru akan turun dari surga dan diam di tengah-tengah umatnya sebab Allah akan tinggal bersama dengan anak-anaknya. Tuhan itu Tuhan pribadi yang suka bersekutu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak suka bersekutu, kita sedang menjalani sebuah budaya yang bukan budaya kerajaan. Yesus bilang gini, di mana 2-3 orang kumpul, apa? Aku datang. Dia hadir. Waktu jemaat berdoa karena Petrus ditangkap dan kemudian bisa dipenggal juga kepalanya. Jemaat berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun atas hidup mereka. Bapa suka bersekutu, anak suka bersekutu, Roh Kudus juga suka bersekutu. Percayalah Bapak Ibu, sekalipun tidak terlihat, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang bertata di atas pujian umatnya. Nah, mari kita coba lihat beberapa slide. Coba 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya apa? Kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Yohanes bilang begini, apa yang aku lihat, ya dari siapa? Dari Yesus Kristus. Apa yang aku dengar, dari apa yang Dia sudah kerjakan, yang Dia sudah hidupi. Aku beritahu kepada kalian supaya kalian punya apa? Persekutuan dengan kami. Jadi Yohanes juga menghidupi cara hidup kerajaan, budaya kerajaan, fellowship, ya, bersekutu dengan kami. Nah, dia bilang persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan kita, kumpul-kumpulnya kita ini, itu kumpul-kumpul di mana pribadi Allah juga kumpul bareng kita. Jadi saudara jangan pikir gini, kita dekom cuma begini-begini aja. Ya siapa bilang Bapak Ibu? Tuhan hadir. Kita saja yang tidak melihatnya. Tapi tidak berarti tidak hadir. Karena Alkitab berkata persekutuan kami. Ayo gabung sama persekutuan kami. Ayo dekom. Kenapa? Karena waktu kita bersekutu dengan Bapa dan Anak. Dan pribadi yang ketiga yang ada di dalam kita. Wow, kalau kita sadar itu, saya percaya begini,
Nggak ada orang yang tidak suka bersekutu. Kenapa? Karena setiap kali bersekutu, pencipta langit, bumi dan segala isinya hadir. Sang penebus hadir. Sang penghibur hadir. Coba setiap kali pertemuan RT Jokowi datang. Coba saya percaya bapak-bapak yang biasa kumpul-kumpul RT tidak ada yang absen. Betul? Kenapa? Karena Jokowi datang terus. Iya kan? Betul enggak? Bahkan kita punya acara cancel dulu. Kenapa? Mau pertemuan RT. Seberapa penting sih pertemuan RT? Enggak tahu kalau Jokowi datang. Oh gitu. Boleh ikut enggak? Loh malah kepingin. Kenapa? Pemimpin negara datang. Ini yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya hadir. Masa sih itu tidak menjadi penting buat kita? Waktu saya tinggal di Tegal, saya pastikan kalau saya nggak ada jadwal pelayanan keluar kota, Dekom saya selalu hadir. Betul Bapak Ibu? Pagi ke sini ngantor sebentar, siang pulang, sore balik lagi. Nanti pulang, apalagi kalau sudah kumpul sama Dekom Talitakum kan, kalau pas waktu di Tegal, waktu di Jatibarang, itu kan pulangnya lama. Ya, Bapak Ibu udah rebahan di ranjang, saya masih naik sepeda motor, belum sampai di rumah, Bapak Ibu udah rebahan. Betul enggak? Kan saya tinggalnya di Tegal. Itu enggak mengurangi sedikit pun kerinduan saya untuk tetap ada di dalam persekutuan. Kenapa? Karena sadar ada Bapa, Anak dan Roh Kudus bersekutu bersama-sama. Hujan, nggak ada masalah. Hujan itu berkat, jangan ditolak. Kalau ditolak kering kita nanti, ya kan? Oke, jemuran kering, tapi nyucinya susah, nggak ada air. Jadi hujan disyukuri, nggak apa-apa, tinggal pakai jas hujan, selesai. Tapi kalau memang dari awalnya nggak suka bersekutu dan itu bukan budaya kita, ya ayam sakit aja kita jadikan alasan untuk tidak dekom, ya kan? Jemuran aja bisa jadi alasan untuk kita tidak dekom kok. Kalau memang dari awalnya itu bukan budaya kita. Kalau memang dari awalnya kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap pertemuan kita. Ini budaya kerajaan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat cara hidup jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2:42, mereka bertekun, membiasakan diri, membangun budaya, membangun cara hidup yang baru. Mereka bertekun bukan cuma sekali tok, kasih isi absen lalu gak datang lagi. Enggak, mereka bertekun melakukannya terus menerus. Ya, ketekunan itu nanti selesai waktu kita sudah tutup usia. Itu orang bertekun mengerjakannya terus menerus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di Dekom kita lakukan ini kan? Dapat roti kan? Sesuatu yang kita bisa makan gitu ya. Lalu kita berdoa bersama-sama. Ada pengajaran, ada sharing firman, ada. Tahu, lihat bagaimana cara hidup mereka. Lalu dampaknya apa? Di ayat 47 tadi saya bilang, mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang yang percaya. Jangan-jangan kenapa orang tidak suka ngobrol sama kita, bergaul sama kita. Jangan-jangan kita masih sama dengan mereka. Cara hidupnya sama, budayanya sama. Ternyata kita belum pindah, masih di tempat yang gelap. Belum pindah ke terang. Orang yang pindah ke terang, begitu mereka bertobat. Bapak Ibu lihat ini cara hidup jemaat mula-mula loh. Ini cara hidup mereka. Mereka ada di dalam persekutuan. Kisah Rasul 5 ayat 12. Semua orang percaya. Semua. Berarti gak ada yang kelewatan. Dikatakan selalu. Selalu itu apa? Terus menerus. Senantiasa. Itu bicara tentang ketekunan. Selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat.
Ini budaya yang kedua. Bersekutu, fellowship. Selalu ada di dalam komunitas. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tidak ada satupun di antara kita yang kuat di dalam segala hal. Setiap kita punya kelemahan yang perlu mengizinkan saudara kita yang satunya menolong kita. Supaya kekuatannya berguna bagi tubuh Kristus. Dan kekuatan kita kemudian menolong yang satunya. Supaya yang satunya tetap kuat. Nah gimana tahu saudara kita butuh bantuan, ketemu aja gak mau kita. Pak saya sibuk. Pak saya gak punya waktu buat keluarga ini waktu khusus buat keluarga. Iya saya tahu. Tapi jangan lupa bahwa kau keluarga Allah. Kan tinggal kita yang ngatur saja. Jangan sampai kemudian kita hidup fokus kita kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Mikirkan diri sendiri. Apa untungnya kita lakukan ini? Apa untungnya? Bapak Ibu kembali lagi. Budaya kerajaan Allah selalu hidup dalam kasih. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Nanti baca ya 1 Korintus 13. Saya belum selesai di situ. Ya, saya beberapa kali kan sharing tentang kasih. Kasih itu sabar. Nah, kalau bicara sabar, itu kan terhadap orang lain kan. Ada efek daripada perlakuan orang lain, sabar. Ya kan? Kasih itu sabar kan? Kasih itu murah hati. Murah hati kan selalu identik dengan memberi kan? Nah kalau memberi, targetnya siapa? Diri sendiri. Enggak, orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih, selalu kita butuh orang lain. Untuk menjadi objek daripada tindakan kasih kita. Nah bagaimana memanifestasikan kasih? Di dalam persekutuan. Kekuatan kita menolong mereka yang lemah. Kelemahan kita ditopang oleh saudara yang lain. Itu budaya kerajaan, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, budaya kesaksian. Bapak Ibu, ini budaya yang dikerjakan dari kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu baca, satu kali Tuhan ketemu sama iblis, lalu dia berkata gini, dari mana kamu iblis? Oh keliling-keliling dunia, gitu kan. Lalu Tuhan bilang apa? Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan sedang menyaksikan tentang hambanya Ayub. Betul? Dia bilang ini top, ini orang hebat ini anakku top ini. Gitu. Waktu dia bicara kepada orang Israel, kepada Musa dia bilang begini. Mereka semua tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Kecuali hambaku Kaleb dan Yosua. Sebab lain jiwanya. Coba Tuhan itu puji. Tuhan kasih kesaksian tentang apa? Tentang orang-orang yang dia lihat. Orang-orang yang kemudian berkenan di hatinya. Dia bicara tentang Musa. Ini Musa orang yang lembut hatinya. Loh Bapak Ibu, Bapak itu bersaksi. Itu budaya kerajaan. Nah, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu dengan cepat. Coba lihat Allah Bapa. Yohanes 5 ayat yang ke-37, ada banyak ayat sebenarnya, tapi saya mau tunjukkan beberapa saja untuk Bapak Ibu tahu. Bahwa itu budaya kerajaan Allah. Bersaksi itu budaya kerajaan Allah. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya kan? Dia memberikan kesaksian, peneguhan. Ya. Roh Kudus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau Yesus mah bersaksi terus.
Anak tidak mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tapi dia mengerjakannya karena dia melihat Bapa mengerjakannya. Yesus itu bersaksi terus tentang kerajaan Allah. Ya, dia bersaksi tentang Bapaknya, dia bicara tentang pribadi Roh Kudus, dia terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana para rasul? Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi, Yesus bilang. Ya, coba lihat Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh kepada 3.000 orang yang dia lagi khotbahi. Dan mereka bertobat, Bapak Ibu. Bersaksi. Banyak kisah. Waktu dia ketemu sama Cornelius, ya, dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kita lihat lagi Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersaksi lagi. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kitab Wahyu. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Bagaimana dengan jemaat? Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, surga melakukannya. Warga negara kerajaan surga seharusnya juga mengerjakannya. Yang pertama, hidup di dalam kasih. Coba cek, apakah saya saling mengasihi? Di dalam keluarga, apakah saya memanifestasikan kasih Allah? Suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, ya, tuan dengan pembantu. Atau jangan-jangan kita arogan dengan orang-orang yang bekerja dengan kita, ya. Kita menganggap status sosial yang berbeda, kita memperlakukan dengan cara yang berbeda. No. Tuhan mengasihi semua orang. Orang di luar sana menjauhi orang-orang yang miskin. Orang di luar sana menjauhi orang-orang yang jahat, orang yang berdosa. Tapi Yesus datang cari orang berdosa. Bapak Ibu, mari bangun budaya hidup saling mengasihi. Dimulai dari mana? Dari rumah. Kemudian dari rumah Allah, rumah Bapa, dari keluarga Allah. Lalu kemudian ke masyarakat, terus sampai ke ujung bumi. Hidup saling mengasihi. Kalau enggak, Yohanes bilang gini, jangan-jangan kamu masih ada di dalam maut, belum pindah. Ya. Yang kedua, fellowship, persekutuan. Bapak Ibu, hidup kita itu kan, waktu kan kita yang atur. Pekerjaan juga kita yang atur. Acara, mau bikin acara apapun kita yang ngatur. Ya, aturlah waktu untuk bersekutu. Kenapa? Karena 3 pribadi ini hadir di dalam persekutuan. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Bukan persekutuan kumpul-kumpul arisan biasa. Ada Sang Pencipta, Sang Penebus hadir dalam persekutuan kita. Ini bukan persekutuan biasa. Kalau kita menyadari itu Bapak Ibu, ya, saudara akan sangat suka mengerjakannya. Kenapa? Karena di dalam persekutuan itu kemudian kita membagikan kesaksian. Ya, saya percaya kesaksian itu membangun. Kenapa orang susah bersaksi? Ya, nah orang susah bersaksi karena dia nggak punya cerita tentang Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak lakukan apa-apa dalam hidupnya. Tuhan mengerjakan banyak hal dalam hidupnya, tapi fokusnya tidak ke situ. Mari saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita itu untuk sesuatu atau hal yang baru kita dapat. Entah dapat mobil baru, dapat rumah baru,
dapat pekerjaan baru, dapat bisnis baru, ya. Semua yang baru tuh di awal itu limpah dengan ucapan syukur, betul? Betul ya? Limpah dengan ucapan syukur. Ya, kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Motor baru. Seminggu kemudian sudah biasa tuh motor. Rasa syukurnya udah gak ada. Sebulan udah biasa. Setahun udah lupa bahwa itu berkat Tuhan yang perlu disyukuri. Nah, kita itu seringkali di awal kita bersyukur, kemudian tidak lagi mensyukuri apa yang pernah kita syukuri sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Pertama kali menikah, aduh Tuhan, puji Tuhan, akhirnya aku bisa menikahi orang yang aku cintai, gitu kan? Ya kan? Tapi dalam perjalanan setahun, masihkah kita mengucap syukur buat pasangan kita? Setelah 5 tahun, syukur gitu kan. Syukurnya beda. Syukurnya kok kayaknya rasa senang gitu, kamu susah gitu ya. Ya, bukan puji Tuhan, masih ada yang menemani saya gitu kan. Apakah kita masih mensyukuri apa yang pertama kali kita syukuri? Terima gaji pertama, puji Tuhan, Tuhan baik. Bulan kedua, puji Tuhan, gajiku naik. Bulan ketiga gak naik. Bulan keempat gak naik. Kita terima biasa aja kan? Gak ada puji Tuhan ya kan? Gak ada syukur, Tuhan terima kasih. Kau berkati bosku sehingga kami bisa terima gaji. Enggak kan kita? Kita anggap itu kan biasa gitu. Masih mensyukuri tempat tinggal yang kita punya? Masih mensyukuri sepeda motor yang masih kita bisa pakai, yang bisa jalan? Masih setiap kali kita starter gini, puji Tuhan aku masih punya motor. Puji Tuhan motor ini setia menemaniku. Masih kita mensyukurinya? Halo? Atau itu biasa? Itu sebabnya kita jarang sekali menceritakan tentang Tuhan. Saya takut begini Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan kekaguman akan Tuhan lagi. Sehingga kita gak pernah bersyukur. Kita nggak pernah cerita tentang Tuhan, ya. Kalau Dekom Gloria, Dekom Bethlehem, kita selalu mulai begini. Yuk, siapa yang mau cerita tentang Tuhan hari ini? Selalu mulainya dengan itu. Ayo, beritahu apa yang kau alami bersama dengan Tuhan 1 minggu ini, ya. Ada yang mulai begini, terima kasih. Aku bersyukur kepada Tuhan karena sebenarnya kaki saya ini sakit. Tapi sampai hari ini saya masih bisa lakukan banyak aktivitas. Loh, itu bersyukur loh. Ya. Itu menyenangkan hati Tuhan loh. Ya. Tuhan bukan hanya ada di perkara-perkara besar dalam hidup kita. Nah, orang kan kebanyakan bersaksi itu kalau mujizat gitu kan. Saudara bisa bangun dari tempat tidur, itu anugerah loh. Sebab ada orang yang tiba-tiba gak bisa bangun. Saudara bisa berjalan, itu anugerah. Itu patut disyukuri, betul? Bisa tarik nafas lega, itu patut disyukuri Bapak Ibu. Jangan pikir itu biasa. Ya orang hidup ya mesti bernafas. Loh iya, ya benar. Tapi bisa bernafas, itu anugerah. Bisa kerja, itu anugerah. Banyak yang kita bisa syukuri Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur buat ini anaknya yang bantu kami masak-masak di gereja ini. Dia punya anak kecil namanya Inara, umurnya 4 tahun. Itu selalu bilang, setiap kali saya duduk di kantor, begitu dia lihat saya pegang HP, dia bilang gini, Om, mata bisa rusak Om kalau sering-sering lihat HP. Dia saja yang berani tegur saya. Setiap kali saya duduk di kantor, dia selalu duduk di depan saya. Waktu saya kuliah, saya dengar dosen ngomong, tapi saya juga dengar dia ngomong. Saya bingung, saya mau dengar yang mana. Karena anak ini ngomong terus, dia cerita Om, nanti kami mau pergi ke pantai. Di pantai itu ada yang untuk itu loh Om, yang biasa kita pakai kemudian kita nggak tenggelam, yang ada kayak bebek begitu. Pelampung maksudnya. Itu kalau sewa 40.000. Saya kan nanggapi, kamu punya uang.
Oh papaku punya uang. Nah kalau enggak punya uang, ya kalau papa enggak punya uang, ya saya cuma jalan-jalan di pantai. Kasihan papa, jangan sampai enggak punya uang nanti hatinya susah. Loh bapak ibu lihat, ini anak kecil tapi, anak ini pintar loh. Tapi dari ceritanya, kemudian Tuhan banyak bicara kepada saya. Bapak ibu waktu kita cerita, orang lain bisa menangkap hal sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Makanya kan yang heran kan kalau di Dekom, kata bersaksi itu ternyata di Indonesia itu sama dengan mengheningkan cipta. Siapa yang mau bersaksi tiba-tiba semua begini. Loh salah, itu mengheningkan cipta. Siapa mau sampaikan sesuatu apa yang dia dapat dari Tuhan, langsung tiba-tiba begini. Loh itu mah kalau mau berdoa gitu enggak apa-apa. Saya heran. Ya. Itu yang saya bilang begini, di awal kita mensyukuri, tapi dalam perjalanannya, apa yang pertama kita syukuri, tidak pernah kita syukuri lagi, kita anggap itu biasa. Itu kewajiban Tuhan berkati saya, itu kewajiban Tuhan kasih saya. Kita nggak perlu mensyukuri lagi, tapi di awal pertama, kita bersyukur kan, wah puji Tuhan bisa beli mobil, aduh haleluya. Tapi 1 bulan kemudian, kita lupa bersyukur. Budaya kerajaan. Yang pertama, hidup dalam kasih, saling mengasihi. Yang kedua, fellowship. Yang ketiga, bersaksi. Bapak Ibu, ayo, itu tanda kita udah pindah ke dalam kerajaan Allah. Kita harus ikuti aturan kerajaan Allah. Istri yang si Jepang tadi bilang, kamu harus ikuti aturan di Jepang. Gak boleh di Indonesia, dipakai di sini. Nah, kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita harus hidup dengan budaya, cara hidup kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah menyiapkan roti dan anggur juga bisa bersama-sama dengan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Rajaku, penebus hidupku.
kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai, memberkati hidup kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.